Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lispi dengan nomor NPM saya 10222019 dari kelas C1 Akuntansi. Saya di sini akan mereview pertemuan kedua, yaitu Sistem Transaksi Digital dan Finansial Teknologi atau Fintech, dengan mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital. Finansial teknologi dan inovasi fintech adalah yang pertama, finansial teknologi merupakan teknologi alternatif yang bertujuan untuk mengoperasikan layanan keuangan tradisional dan menggunakan program komputer dan teknologi informasi. Sedangkan inovasi fintech adalah perusahaan induk untuk ekosistem perusahaan fintech yang didedikasikan untuk memberikan manfaat penuh dari teknologi keuangan yang berkembang, seperti perbankan terbuka, penyelesaian pembayaran global, dan manajemen keuangan pribadi. Pentingnya transformasi digital sektor keuangan. Yang pertama, standarisasi tinggi, fungsi sangat otomatis. 3. Kinerja lebih cepat. 4. Fungsi yang didorong oleh wawasan. 5. Peningkatan pengalaman pelanggan dan karyawan. Dan yang terakhir, pengiriman layanan yang lebih baik. Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan lembaga layanan keuangan untuk menghadirkan inovasi yang kompetitif dan mutakhir ke pasar, yaitu 1. Mendorong partisipasi jaringan. Yang kedua, mendengarkan percakapan digital lebih baik. Yang ketiga, perhatikan dan pahami semua ide serta kolerasinya. Yang keempat, mensistematis konsep serta dukungan proposal. Yang kelima, membantu dan melaporkan status serta hasil. Yang keenam, memberikan reward kepada investor. Oke, jadi apa itu fintech? Fintech adalah salah satu sektor industri dalam perekonomian, terdiri dari para perusahaan yang menggunakan teknologi untuk memberikan layanan keuangan secara lebih efisiensi. Yang kedua, bidang usaha fintech merupakan layanan keuangan berbasis digital, startup, pembayaran, pinjaman, zero per lending, dan perencanaan keuangan. Yang terakhir, pembiayaan, remitansi, riset keuangan. Jenis-jenis fintech. Yang pertama, payment channel atau sistem merupakan layanan elektronik yang menggantikan kartal dan uang tunai sebagai alat pembayaran. Yang kedua, banking yang utamanya ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses perbankan. Yang ketiga, dalam kajian OKJ, nasabah melakukan transaksi karena bank telah bekerja sama dengan terhubung secara sistem dengan pihak lain. Yang keempat, online atau digital insurance adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Yang kelima, P2P lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dan pinjaman. Yang terakhir, crowdfunding adalah kegiatan mengumpulkan dana melalui website atau teknologi digital lainnya. Proses bisnis digital payment. Yang pertama, konsumen menggunakan platform digital payment. Yang kedua, memilih cara pembayaran melalui transfer, kartu kredit, atau lainnya. Yang ketiga, konsumen mengisi formulir transaksi melalui platform. Yang keempat, platform akan mengirimkan laporan transaksi kepada konsumen. Yang kelima, bank memberikan notifikasi dan melakukan konfirmasi kepada konsumen. Yang terakhir, konsumen konfirmasi transaksi. Potensi kerawanan dalam proses bisnis digital payment. Ada 4. Di antaranya yang pertama, terjadi kegagalan transaksi namun dana telah terdebit. Yang kedua, pencurian data saat konsumen melakukan transaksi melalui jaringan telekomunikasi. Kejahatan sering ditemukan ketika konsumen menggunakan fasilitas Wi-Fi di tempat umum. Yang ketiga,
kemungkinan penyalahgunaan data oleh pihak yang memiliki data keuangan konsumen. Yang terakhir, kode otentika dikirimkan ke nomor atau pengguna. Payment gateway atau gerbang pembayaran terbagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama, dompet digital atau vintage dompet digital memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang di aplikasi dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di merchant offline maupun online. Yang kedua, manajemen kekayaan, suatu jasa pengelolaan keuangan dan kekayaan, salah satu vintage yang bergerak di bidang manajemen kekayaan adalah Finansialku. Yang ketiga, pembayaran sosial, salah satu metode pendanaan bisnis sosial yang sedang populer, metode yang memungkinkan orang-orang dapat patungan untuk mewujudkan kepentingan sosial. Yang keempat, free-to-fair lending terdiri menjadi dua pinjaman, usaha dan pinjaman konsumtif atau disebut dengan fee catatan penutup. Satu, vintage sebagai salah satu bentuk digital dalam industri 4.0 tidak dapat dilepaskan sendiri dari ekonomi digital. Yang kedua, vintage merupakan jasa keuangan, maka perlu kejelasan dalam hal kepastian, keamanan, dan perlindungan konsumen. Yang ketiga, sebagai industri baru, vintage memiliki dampak pada arena bisnis baru, menggantikan bisnis yang sudah ada, dan juga berdampak pada alokasi sumber daya termasuk SDM. Sekian materi yang saya sampaikan, saya tutup dan saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.